Kembali lagi di Islam itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah doaku mati. Nah sebelum kita lanjutkan kembali tausiah dari Ustadz Pola dan juga Ustazah Oki, saya mau sedikit ngobrol-ngobrol nih sama Adek dan juga Adit. Dit, Adek dulu deh. Dek, ini kalau kita berbicara tentang tadi kan anak dan orang tua ke anak. Kalau misalnya sekarang dari sisi anaknya sendiri nih, buat orang tua, ada nggak sesuatu yang Adek inginkan belum kesampaian sama orang tua? Orang tua saya? Mm. Ya sampai sekarang memang orang tua saya tinggal satu, tinggal bapak. Ibu udah nggak ada? Ibu udah nggak ada. Dari kapan ibu udah nggak ada? Tahun 2011. 2011, berarti 2011. kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu. Iya. Mau masuk ke 5 tahun yang lalu. Iya. Ada nggak sesuatu yang Adek mau kasih ke ibu sampai sekarang belum kesampaian? Iya dulu memang karena saya anak terakhir, anak bontot, cuma saya yang diandalkan karena dari keluarga saya, keluarga sederhana, dan alhamdulillah bapak orang tua saya sama ibu saya cuma saya yang dikuliahkan, dari kakak-kakak saya nggak kuliah, dan akhirnya orang tua saya bisa menguliahkan saya sampai saya akhirnya lulus. Amin ya Allah. Dan saya bisa bekerja. Yang paling saya sedih waktu itu pada saat ibu mau nggak ada, kondisi ibu di rumah sakit, saya masih di panggung. Dan mau nggak mau hari itu juga saya turun dari panggung, saya naik ojek langsung ke rumah sakit untuk ngelihat ibu yang terakhir. Dan saya cuma pengen ngebahagiain ibu waktu itu yang belum pernah kesampaian sampai saat ini, mau naikin ibu ke tanah suci. Nah sekarang kan gini, sekarang kan ibu udah nggak ada. Berarti kan sekarang kan tinggal doa anak yang soleh nih. Harapannya untuk disampaikan kepada ibu almarhumah. Doa apa sih yang selalu Ade sampein buat ibu? Iya waktu itu sampai Sampai sekarang yang pasti ibu sudah tenang di surganya Allah, dan selalu berdoa untuk kebahagiaan ibu di sana, dan mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di surganya Allah. Ini buat orang yang sudah meninggal, kita masih bisa melakukan 3 hal untuknya. Mendoakan, bersedekah dengan niat untuknya, pahalanya. Dan yang ketiga adalah menjalin silaturahmi dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita. Jadi bisa. Jadi jangan pernah putus asa. Dan begitu juga kalau memang ada niat pernah mau mengumrahkan, mengajikan, apa salahnya mengadakan badal? Badal umroh, badal Masih haji, bisa, Pak Ustadz, masih ya? bisa mengajikan, mengumrahkan. Bisa, insya Allah. Jadi Ya. masih ada kesempatan tuh deh, insya Allah ya deh. Kalau misalnya Ya, cita-cita amin. mau berangkatin orang tua berangkat ke tanah Tanah suci atau mau menghram mau mengumrohkan atau menghajikan masih bisa. Jadi Masih ada bisa. yang membadalkan deh. Gitu ya deh ya. Jelas ya Amin. deh. Insya Allah mudah-mudahan kita doain aja sama-sama biar Ade bisa tercapai cita-citanya. Kalau buat Adit sendiri nih Dit. Adit juga kan nih boleh dibilang keluarga nih kayaknya keras semua nih hidupnya ya kan. Iya, Perjuangannya sangat luar biasa. Mau ngebahagiain orang tua itu kayaknya saling berlomba-lomba. iya. Sampai kayaknya kalau kita lihat sebenarnya ada persaingan antara Adit dan juga Chan untuk membahagiakan orang tua. Kalau Iya. dari Adit sendiri, apa sih yang Adit ingin kasih ke orang tua buat Adit? Kalau untuk sekarang sih doa Adit buat mama sama papa, semoga keduanya sama-sama sehat. Terus bisa ngelihat nantinya aku punya anak, punya istri dan bisa ngerasain ini loh ya anak yang gue didik dari dulu sekarang udah punya keturunan. Jadi pinginnya segitu, mama sama papa Inginnya membahagiakan dengan keturunan. Iya benar. Sampai sebentar sedikit aja buat mama dan papanya, silakan. Mama sama papa maafin Adit kalau misalkan Adit sering ya pasti anak kadang-kadang suka ngebantah juga, tapi itu Adit juga nggak sengaja atau ingin membuat papa sama mama sakit atau gimana, tapi Adit juga pasti ngerasa bersalah juga kalau misalkan ngebantah sama mama sama papa, tapi di lubuk hati paling dalam Adit minta maaf kalau misalkan Adit punya salah, dan Adit ingin papa sama mama sehat dan bisa
melihat Adit punya keturunan dan lain-lain sih. Masya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Kita doain aja sama-sama semua apa yang diminta oleh bintang tamu sama yang hadir di sini punya hajat apa, mudah-mudahan sama-sama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Buat jamaah yang di rumah, waktunya kita sekarang mendengarkan kisah teladan nih yang disampaikan oleh Ustazah Oki. Mungkin bisa sedikit dikasih bocoran Ustazah Oki tentang apa nih kisah teladannya? Tentang seorang anak yang mendoakan orang tua dan pada akhirnya orang tua pun mendoakan anaknya. Masya Allah, kalau gitu langsung aja kita dengarkan tepuk tangan dulu untuk Ustazah Oki. Silakan Ustazah Oki. Jemaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar hari ini dari kisah salah seorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, Ahlus Suffah, yaitu orang yang tinggal di pelataran Masjid Nabawi, orang yang miskin tapi menjadi periwayat hadis yang sangat banyak. Beliau bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapakah yang tidak mengenal periwayat hadis yang sangat banyak, sekitar ada 5.000 hadis lebih diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah berasal dari suku Daus dari negara bernama Yaman. Suatu ketika pemimpin Bani Daus bernama Tufail bin Amr bertemu dengan Rasulullah SAW dan kembali ke kampung halamannya mensyiarkan tentang Islam. Abu Hurairah termasuk salah seorang yang pada akhirnya juga memeluk Islam dari Tufail bin Amr, pemimpin dari Bani Daus ini. Abu Hurairah sebenarnya nama aslinya bukan Abu Hurairah, melainkan Abdul Syams, yaitu hambanya matahari. Abu Hurairah disebut sebagai bapaknya kucing kecil karena Abu Hurairah sangat mencintai kucing ketika ia bekerja sebagai penggembala ketika itu. Namun ketika memeluk Islam, pada akhirnya Abu Hurairah menjadi orang yang senantiasa bersemangat dalam mendengarkan dakwah-dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tinggal di pelataran Masjid Nabawi sehingga dengan mudah beliau mencari informasi, pembelajaran, hikmah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah juga terkenal sebagai orang yang sangat berbakti kepada ibunya, satu-satunya orang tua yang tersisa. Ia sangat mencintai, menghormati, melakukan apapun demi ibunya. Namun yang membuat Abu Hurairah sedih adalah ibunya sangat membenci Islam dan sangat membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika sang ibu berkata keras kepada Abu Hurairah dan mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah tanpa bisa berkata-kata lagi hanya bercucuran air matanya dan mengadukan perihal ini kepada Rasulullah. Rasul, dengan matanya yang bersimbah air mata, ibuku telah melakukan hal yang tidak pantas diucapkan karena dia menjelek-jelekan engkau wahai Rasul. Mohon doakan ibuku wahai Rasul agar ibuku mendapatkan cahaya Islam, cahaya kebaikan di dalam hatinya. Maka Rasulullah SAW tersenyum memandang Abu Hurairah yang sangat mencintai ibunya dan menginginkan kebaikan untuk ibunya. Rasul pun mendoakan ibu Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun pulang ke rumah, berdiri di depan pintu dan dia mendengar ibunya mengatakan, "Diamlah sejenak di depan pintu wahai anakku." Beberapa saat kemudian, ibunya Abu Hurairah pun membuka pintu dalam keadaan sudah mandi, berjilbab rapi, berbusana rapi dan mengatakan, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Betapa bahagianya Abu Hurairah ketika mendengar bahwa ibunya ternyata cepat sekali masuk Islam dengan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah pun kembali berlari lagi menuju ke Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasul, tolong doakan aku dan ibuku agar kami mencintai orang-orang beriman dan orang-orang beriman pun mencintai kami." Rasul pun kembali mendoakan Abu Hurairah dan ibunya dengan doa sesuai dengan permintaan Abu Hurairah. Dan semenjak itu seluruh orang yang beriman mencintai Abu Hurairah dan ibunya dan mereka pun mencintai orang-orang beriman. Ada satu kebiasaan baik yang mereka lakukan antar ibu dan anak ini. Setiap kali Abu Hurairah ingin pergi keluar dari rumah, selalu di depan pintu kamar ibunya ia mengatakan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Wahai ibuku, semoga rahmat, berkah, keselamatan atasmu wahai ibuku. Dan ibunya pun menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh."
Ditambah lagi, dibalas lagi doa dengan Abu Hurairah. Wahai Allah, semoga engkau memberikan kasih sayang terhadap ibuku yang telah mendidikku, yang telah mengasuhku sampai aku besar. Dan ibunya kembali lagi membalas dengan doa. Wahai Allah, tolong kasihi anakku yang telah berbuat baik kepadaku sampai aku berusia senja seperti ini. Kehidupan yang penuh dengan doa di antara mereka berdua membuat hubungan anak dan sang ibu ini menjadi semakin dekat satu sama lain karena kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, Abu Hurairah pun akhirnya meninggal dunia dan dimakamkan di pemakaman Baqi yang berada di Madinah. Kisah singkat ini sejatinya memberikan pembelajaran untuk kita semua. Wahai anak-anak, bagaimana cara engkau berbakti kepada orang tuamu? Salah satunya adalah dengan berdoa. Doalah seperti yang diajarkan dalam Al-Quran untuk meminta orang tuamu senantiasa dikasihi oleh Allah sebagaimana orang tuamu mengasihimu sejak kecil. Pun ketika orang tuamu telah meninggal dunia, bakti yang harus engkau lakukan salah satunya adalah berdoa, meminta ampun kepadanya. Hingga nanti orang tuamu di surganya Allah dinaikkan beberapa derajat oleh Allah. Dan mereka berkata, bagaimana mungkin aku bisa berada dalam derajat yang seperti ini wahai Allah? Maka Allah akan menjawab, sebab istighfar anakmu, sebab doa anakmu, sebab ampunan anakmu untukmu wahai para orang tua. Maka mudah-mudahan kisah ini menjadikan pembelajaran untuk para anak senantiasa mengucapkan doa dalam lisannya sebagai wujud bakti dan kasih sayang kita kepada kedua orang tua kita, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Bu, sayang nggak Bu sama orang tuanya Bu? Suka lupa tapi doain ya Bu ya. Gini. Jangan ya Bu ya. Kalau ada anak-anak yang punya bisnis usaha yang lagi mandek, kira-kira Betul. dia jarang mendoakan orang tuanya itu. Nauzubillah. Karena gini, bagaimana mungkin Allah menerima syukurmu Ya. kalau engkau tidak pandai berterima kasih. Dan bentuk terima kasih yang paling mudah kita lakukan adalah berterima kasih kepada orang tua. Itu sebenarnya, jadi sebaiknya anak-anak itu harus senantiasa mengambil di antara setiap doanya itu ada doa untuk orang tua. Amin, amin, amin. Dan Mudah-mudahan nih. Ya. Termasuk ketika ada permasalahan yang terjadi dalam hidup kita menduga-duga ini kenapa? Sebab mungkin hubungan burukmu dengan orang tua. Ya. Maka perbaikilah hubunganmu dengan orang tua agar Allah memperbaiki hubungan kita dengan Betul, yang Masya lain. Allah. Dan saling mendoakan untuk anak kepada orang Dan tua. juga di dalam orang tua Al-Quran, gimana? dalam Al-Quran itu satu-satunya cara untuk mendekati, untuk membalas orang tua adalah dengan doa. Waqfid lahuma janahadzul liminar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Seakan-akan Allah mengatakan kamu tidak akan mampu membalas orang tuamu. Satu-satunya caranya adalah doakan mereka. Masya Allah, ya Allah. Nih buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita punya tayangan menarik sketsa dari teman-teman tentang tema kita hari ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Ingatlah Nabi Zakaria itu sudah tua, renta, istrinya mandul, tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Maka beliau berdoa, yang ini sangat baik sekali untuk para ibu-ibu dan bapak-bapak.